Beginilah wajah sebuah taman yang lama tak tersentuh tangan. Rumput liar tumbuh subur, seakan merayakan kebebasan tanpa batas. Di sudutnya, bibit sawit yang sudah besar masih menunggu, belum juga berpindah ke tanah kebun. Semua tertunda karena kesibukan yang tak pernah habis. Waktu berjalan, namun kehidupan tetap berdenyut dengan caranya sendiri. Hei, Seekor anjing kampung kecil yang dulu mungil, kini tumbuh gagah, setia menemani dan menjaga kebun sederhana ini. Meski tampak terbengkalai, ada hei, cerita tentang kesabaran, tentang bagaimana alam berjalan sesuai ritmenya. Taman ini mungkin belum terurus, tetapi ia menyimpan harapan bahwa suatu saat nanti bibit yang menunggu akan tertanam, rumput liar akan dibersihkan, dan semuanya kembali hidup teratur. Di balik semak dan keheningan terselip pelajaran, kesibukan manusia tak pernah menghentikan alam untuk terus tumbuh, berkembang, dan memberi ruang bagi kehidupan. Dalam setiap pagi, bunga mekar dengan sederhana, mengajarkan kita tentang harapan baru, bahwa selepas gelap, selalu ada terang. Seperti kelopak yang terbuka perlahan, begitulah hati manusia belajar menerima. Luka dan tawa, rindu dan doa. Dalam keseharian yang sederhana, bunga hadir tanpa suara, namun menyimpan makna yang dalam. Keindahan sejati tidak pernah berteriak. Ia hanya mewarnai dunia dengan diam. Ada bunga yang tumbuh di tanah subur. Ada pula yang mekar di celah batu. Sama seperti hidup kita. Tak selalu mudah, namun selalu ada jalan untuk bertahan. Dari bunga, kita belajar tentang kesabaran, menunggu waktu yang tepat untuk mekar, dan menerima saat kelopak harus gugur. Kehidupan adalah taman luas, penuh warna, penuh cerita. Dan setiap diri kita adalah bunga yang unik, membawa harum, membawa cahaya, meski sederhana. Maka nikmatilah setiap mekar dan layu, sebab di sanalah rahasia kehidupan tersembunyi. Pagi Sabtu yang ceria menyapa. Di halaman, rumput liar tumbuh subur, menunggu tangan yang sempat merapikannya. Bibit sawit yang kian besar berdiri sabar, menanti tanah lapang untuk ditanam. Seekor anjing kampung kecil kini tumbuh berani, berlari riang di antara keseharian keluarga harmonis. Suasana tenang di halaman belakang rumah. Kolam kecil ini menjadi tempat ikan-ikan berenang riang. Airnya berkilau ditimpa cahaya matahari. Sesekali riak muncul, seolah mereka bermain kejar-kejaran di bawah permukaan. Di tepi kolam, seekor anjing kampung setia mengamati, kadang menggonggong pelan, kadang hanya berbaring sambil menikmati suasana. Kehidupan sederhana ini memberi warna, seakan mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Cukup melihat ikan berenang, mendengar percikan air, dan ditemani sahabat setia, hati pun terasa lebih damai. Tempat yang sederhana, keluarga kecil berkumpul di meja sarapan. Nasi hangat, kopi, dan tawa jadi hidangan utama. Bahagia memang tidak selalu mewah. Cukup kebersamaan yang tulus. Di halaman, pohon mangga yang baru sekali berbuah, sayang sudah lebih dulu jadi jamuan monyet yang lincah. Sementara, bunga sedap malam, meski lama ditunggu, masih enggan menunjukkan mekar indahnya. Bibit tanaman berserakan di sudut rumah, menanti waktu untuk dibawa ke kebun. Begitulah hidup. Ada yang sudah datang, ada yang belum tiba. Tapi pagi ini, yang paling nyata adalah rasa syukur. mau apa? Karena sederhana pun bisa jadi lengkap bila hati tetap bahagia. 10 tahun lalu, tempat ini masih hutan lebat. Pepohonan berdiri kokoh, akar-akar merayap di tanah. Suara burung dan serangga jadi nyanyian sehari-hari. Kini,
Waktu berputar begitu cepat. Hutan itu perlahan berganti wajah. Rumah-rumah baru bermunculan, jalan-jalan terbuka, dan kesibukan manusia semakin meramaikan. Namun di belakang rumah ini masih tersisa secuil hutan kecil. Sederhana, tapi penuh kehidupan. Di sanalah burung-burung hinggap, mencari makan di sela ranting, menyambut pagi dengan kicauan merdu. Bila musim pohon berbuah tiba, langit pun ramai. Sayap-sayap kecil berterbangan. Suara mereka bersahut-sahutan, menciptakan suasana yang alami, seakan mengingatkan kita pada masa lalu hutan yang luas. Tapi, kehidupan selalu membawa dua sisi. Di hutan kecil itu, ada penghuni lain, monyet-monyet liar yang menjadikan pepohonan sebagai rumahnya. Kadang mereka datang mendekat, mencari kesempatan. Dapur rumah tak jarang jadi sasaran. Buah dan makanan dibawa lari. Kehadiran mereka membawa cerita lucu, kadang juga merepotkan. Hutan kecil ini sebenarnya bukan milik sendiri. Kalau saja tanah itu jadi milik kita, mungkin sudah berubah jadi kebun kecil atau taman hijau yang terawat. Tempat untuk menanam, merawat bunga, dan duduk santai menikmati sore. Tapi sementara itu belum terjadi, hutan kecil ini tetap berdiri dengan segala kehidupannya. Dan begitulah hari-hari berjalan. Antara rumah-rumah modern yang tumbuh cepat, terselip sepotong hutan mungil yang masih bernapas. Ia menyimpan suara burung, langkah monyet, dan kenangan tentang waktu yang tak bisa kembali. Sementara kita hanya bisa merawat apa yang ada, sambil mengagumi betapa cepatnya dunia berubah dalam diamnya putaran waktu. Beginilah kebun kecil di samping rumah. Dulu direncanakan taman indah untuk anjing-anjing ras, terrier, rottweiler, dan husky. Namun kini hanya tersisa anak anjing kampung, setia menunggu sebelum kelak dibawa ke kebun. Di tanah ini tumbuh ubi sayur, serai, kunyit, juga ubi Malaysia. Pepaya ikut berdiri, walau rumput liar cepat sekali merebut ruang. 3 bulan belum sempat dibersihkan. Kemarin ditanam kelapa rendah, tapi malam tadi hujan deras dan angin kencang membuat batangnya tampak miring. Begitulah hidup di kebun kecil ini. Setiap hari cerita sederhana tercipta, antara kehilangan, harapan, dan tumbuhnya kehidupan baru. Di sudut pekarangan yang kadang terlupa, di antara rerumputan liar yang menari di tiup angin, tumbuh ia dengan hening. Jemari-jemari daunnya yang hijau merekah, menunjuk langit seolah menyimpan sebuah kisah purba. Inilah ubi sayur atau yang akrab kita sapa singkong. Sebuah saksi bisu perjalanan zaman yang kini tumbuh begitu saja di halaman belakang rumah kita. Ia bukanlah asli penghuni negeri ini. Akarnya berlabuh jauh di tanah Brazil, di jantung Amerika Selatan. Berabad-abad lampau, para pelaut Portugis membawanya menyeberangi samudra luas, memperkenalkannya pada dunia baru yang kelak akan menjadi rumah keduanya. Sebuah perjalanan panjang yang syarat akan harapan. Menanamnya tak perlu mantra pujangga. Cukup sepenggal batang yang telah menua, tancapkan keharibaan bumi yang basah. Dengan ikhlas, tanah akan merawatnya, dan dari mata tunas yang tertidur, kehidupan baru pun terlahir. Begitu sederhana, begitu jujur, seperti kehidupan itu sendiri. Dan dari kesederhanaan itu, ia memberikan anugerah yang tak ternilai. Umbinya menyimpan tenaga, karbohidrat yang menjadi bahan bakar bagi raga yang lelah. Namun, jangan lupakan mahkotanya. Pucuk-pucuk daunnya yang rimbun, itulah ubi sayur. Sumber protein untuk membangun sel, kaya akan vitamin dan mineral untuk menjaga nyawa.
Ia menjadi gulai hangat di meja makan, menjadi urap teman santap siang, penjaga tubuh dari alpa. Maka saat kita memandang rumpun singkong yang tumbuh liar itu, kita tidak hanya melihat sebatang tanaman. Kita melihat sejarah pangan dunia, sebuah pelajaran tentang ketahanan hidup, dan sebuah anugerah alam yang tak henti memberi. Sebuah kehidupan yang berawal dari sepenggal batang, kini menjadi denyut nadi bagi jutaan jiwa. Di sudut halaman ini, berdirilah ia, saksi bisu perjalanan waktu. Sebatang pohon kelapa yang tak menjulang angkuh ke angkasa, namun rindang daunnya seakan memeluk pekarangan. Setiap helai daunnya yang disapa angin, seolah membisikkan kembali cerita-cerita yang pernah terlewat. Di batangnya yang kokoh, tersimpan sebuah memori. Aku teringat sore itu, di tengah semarak Hari Raya Kurban tahun 2018. Gema takbir masih terasa hangat di udara. Bersama Pak Deyanto, saudara angkatku, dengan tangan berlumur tanah, kami menanamnya. Sebuah tunas kecil yang kami siram dengan doa dan harapan. Harapan agar ia tumbuh subur, agar kelak buahnya menjadi pelepas dahaga bagi keluarga, menjadi penanda sebuah kenangan. Dan harapan itu terkabul. Tahun demi tahun, ia tumbuh menjadi sahabat. Buahnya lebat, menggantung rendah, seolah menawarkan diri tanpa perlu susah payah dipanjat. Dulu, kami bisa menunggunya hingga tua, memetik degan segar kapan saja untuk mendinginkan hari yang terik. Manis airnya adalah cerita kebahagiaan sederhana, perayaan kecil di pekarangan rumah. Namun kini, cerita telah berubah. Dari rimbun hutan di belakang sana, datanglah para penikmat ulung. Tamu tak diundang yang lincah melompat dari dahan ke dahan. Kaum kera itu, mereka datang berpesta lebih dulu. Buah yang kami nanti dengan sabar, kini menjadi rezeki mereka yang cepat. Hendak minum dengan saja, kini sudah menjadi sebuah kemewahan yang dirindukan. Pohon kelapa ini tetap di sini. 3 tahun sudah bibit ini tumbuh. Bibit sawit Sriwijaya dan Costa Rica. Yang dulu datang jauh dari Palembang dan Medan. Dikirim dalam kotak penuh harapan, dengan jumlah 600, kini tersisa 400. Sebagian tak kuat berdesakan, tak sempat mencicipi cahaya matahari. Daun-daunnya meranggas kembali ke tanah. Namun ratusan lainnya masih bertahan, berakar di polybag yang dulu kami isi penuh tanah. Disiapkan dengan sabar, butir demi butir. Kecambah itu pernah direndam, agar tak diserbu serangga nakal. Dan bila 2 batang tumbuh dalam 1 polybag, kami pisahkan dengan hati-hati, seakan memisah anak-anak kecil yang harus punya ruangnya sendiri. Mereka diberi pupuk kandang, ditaburi NPK, dan tiap sore disiram. Dulu oleh anakku yang sulung, yang kini sudah duduk di kelas 3 SMA. Begitulah waktu berjalan. Sawit tumbuh, anak pun tumbuh. Pernah juga bibit ini disusun ulang oleh Mamang di hari-hari duka tahun 2021 saat Nekno meninggalkan dunia. Kenangan itu melekat, menyatu dengan akar yang kini semakin kuat. Dan kini, menjelang musim hujan, kami berharap menanam 120 batang di kebun Alfalan 2 dan sisanya di kebun Jidalan. Semoga langkah ini dimudahkan. Ya Allah, sawit-sawit ini kami titipkan pada tanah. Semoga kelak berbuah, menjadi rizki halal dan penopang kehidupan keluarga. Hingga masa depan lebih terang, seperti cahaya matahari yang selalu dinanti bibit kecil ini. Nanti dibikin pagar pintunya. Dari jendela ini, pandangan tertumpu pada sebuah mimpi yang membatu.
Sebuah janji akan riuhnya kehidupan yang kini terdiam dalam pelukan hening sang waktu. Di sini, pada tahun 2022, sebuah rencana besar pernah terukir dengan penuh semangat. Bukan sekadar taman, melainkan sebuah ekosistem kecil yang hidup. Aku memimpikan gemericik air terjun yang mengalir dari atap rumah, jatuh dengan irama merdu ke kolam di bawah. Kolam itu seharusnya menjadi panggung bagi ikan-ikan koi yang menari dengan anggun. Di atas pos itu, kura-kura akan berjemur di bawah mentari pagi. Sementara di bawahnya, sebuah rumah mungil menanti anjing kesayangan kami. Semua ini akan terbungkus dalam sebuah aviari raksasa, sebuah kubah di mana puluhan burung akan terbang bebas mengisi udara dengan nyanyian mereka. Namun, mimpi tak selalu sejalan dengan kenyataan. Tangan-tangan ahli yang kami cari tak kunjung bertemu. Rencana yang terperinci itu perlahan goyah. Ide-ide mulai memudar dan modal yang ada pun kian menipis. Proyek itu terhenti, terbengkalai dalam penantian. Kini, alam mengambil alih. Beringin-beringin tua mulai mencengkeramkan akarnya dan beberapa bunga liar tumbuh seolah menghibur kehampaan. Kolam yang dulu menolak kehidupan koi, kini justru ramah menyambut penghuni baru yang lebih tangguh. Ikan gurame, nila, dan ikan-ikan sungai hasil tangkapan Riang sang buah hati di kebun Jedalen. Mereka bertahan, menjadi bukti bahwa kehidupan selalu menemukan jalannya. Rumah anjing itu kini sepi, menjadi saksi bisu dari sebuah impian yang tertunda. Namun, setiap kali memandang sudut ini, harapan itu tak pernah benar-benar padam. Ini bukanlah sebuah kegagalan, hanya sebuah jeda. Semoga esok atau lusa, semesta memberi jalan, dan semua rencana indah ini dapat terwujud menjadi nyata. Segala nak dikuasainya, mulai dari tekwan, es durian, es kelapa. Pokoknya Raja masak, Dik. Yo. Mau buka usaha. Oke, kita makan tekwan. Kamu nenek, aduh. Ini dek.